Right, good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. My name is Samuel. In this good session in the video, I would like present my research, and the title is Power and Social Mobility in Arkan, Jace, and Victor. So let's check it out. And this is the introduction. Social mobility movement across a stratified system shaped by inequality. Seperti yang kita tahu, mobilitas sosial itu nggak bisa dilepaskan oleh kehidupan kita, kehidupan manusia gitu. Dan mobilitas sosial ini bisa tergambarkan di media-media cultural. Salah satunya contohnya kayak film. Ada satu film yang paling menarik menurut saya itu adalah The Parasite. Itu adalah sebuah film Netflix yang memperlihatkan bagaimana sih orang kelas bawah itu menanjak ke kelas atas gitu. Dan lebih menariknya lagi, selain film di Netflix, ada juga series yang menampilkan social mobility ini. Nama series tersebut adalah Arcane. So, Arcane adalah sebuah series dari Netflix yang terdiri dari 2 season. Dia mengisahkan sebenarnya seorang tokoh yang bernama Jinx dan Vi dan kawan-kawannya. Mereka ini berasal dari kota bawah, kota yang termarginalkan, kelas bawah, bernama Zaun. Awalnya mereka itu hanya mencuri sebuah hashtag ciptaan Victor dan Jace dari kota atas, dan muncullah berbagai dinamika-dinamika itu. Arken ini menarik karena dia memang secara eksplisit menyajikan social inequality, ada gap di antara kota bawah dan kota atas, bagaimana kehidupan mereka. Yang menjadi menarik dalam penelitian ini, saya akan memfokuskan kepada Jace dan Victor. Kenapa sih Jace dan Victor ini? Jace dan Victor ini adalah dua karakter yang membuat bisa kita bilang agent of change, karena mereka ini adalah salah pemicu bagaimana dinamika Arcane ini dibuat. Istilahnya kalau nggak ada mereka, Arcane ini nggak akan ada masalah gitu. Karena mereka berdua inilah pionir hashtag gitu, pionir batu sihir yang penggerak mempermudah segala teknologi di Piltover, kota atas. Gitu, teman-teman. Dan penelitian ini juga menggunakan Bourdieu yang akan kita bahas pada kerangka teorinya. Nah, di sini saya juga sudah melihat review studies dan mempelajari. Di Arkan sendiri cukup banyak yang sudah menganalisanya, mulai dari penelitian Perdana dan Kusuma menggunakan teori social inequality. Dia itu membahas apa sih perbedaan antara Piltover dan Zaun. Ada juga dari penelitian Cantalepeidiria. Dia menganalisa teori urbanisasi, bagaimana simbolik-simbolik dari orang-orang kaya kayak Kiraman, keluarga bangsawannya Piltover, dengan The Last Drop bar di kota Zaun. Dan itu bagian makronya, dan bagian mikronya ada juga yang menganalisis menggunakan teori neo-Marxism, saya rasa, false consciousness, melalui Silko, bagaimana Silko itu mengeksploitasi Jinx, tapi secara nggak sadar itu. Silko ini dia pikir dia itu sudah baik, sudah memberikan segalanya untuk Jinx, padahal dia tidak sadar dia itu mengeksploitasi Jinx gitu dengan ideologi-ideologi yang jahatnya tentu. Karena di sini sedikit spoiler, Silco itu adalah salah satu villain di season 1 nih, teman-teman. Dan untuk teori Bourdieu dalam literatur, saya juga mengambil analisa dari Fajarwati
yang 2025 mengenai novel Pincuk Garing. Ya, therefore the study of our novelty focus on two character who creates the dynamic in Arcane, seperti yang saya bilang di introduction bahwa memang dua orang ini adalah pemicu atau agent of change-nya, maka dari itu penelitian ini sangat menarik bagi saya untuk lebih ditelaah lagi. Memang dan analisa ini akan saya batasi pada season 1, lebih tepatnya episode 2 sampai episode 9 dengan fokus hanya pada Jace dan Victor. Oh iya, sebelum itu mungkin kita perlu breakdown sedikit. Jace ini adalah orang dari kota atas, memang anak-anak akamsinya dari Piltover. Dia ini punya privilege, jadi dia itu adalah keluarga Clan Tails, dia itu dibiayai, dia kena beasiswa dari keluarga Kiraman, dia lebih leluasa karena punya modal yang lebih besar itu. Sedangkan Victor, dia adalah orang dari kota bawah, fisiknya terbatas, dan dia sering terkena stereotip sehingga membuat diri dia itu kayaknya terbatas gitu buat mobilitas sosial. Dan ini juga menjadi poin tambahan bagi saya karena Jace dan Victor ini meskipun mereka berdua itu bersatu, mereka tuh ada kontrasnya teman-teman. Antara Victor yang representasi dari kota Piltover, berambisi, sang memproduksi kekerasan simbolik, sang inovator hashtag, sedangkan Victor adalah seorang ilmuwan dari Zone yang mempelajari pragmatisme, yang segala sesuatunya itu harus dikorbankan demi idealismenya dan sebagainya. Itu juga menjadi nilai yang penting mengapa penelitian ini harus dilakukan. Next, the theoretical framework. Seperti yang saya katakan, saya akan menggunakan grand teorinya Bourdieu. Seperti yang kita pelajari sebelumnya teman-teman, bahwa Bourdieu ini sebenarnya punya 3 basic. Yang pertama itu adalah modals. Modals ini bukan berarti modals hanya seorang keuangan atau duit. Modals ini bisa berarti dia itu punya modals ekonomi, modals cultural, modals sosial, dan modals simbolik. Lalu selain modals, kita juga beralih ke arena. Arena ini di mana tempat kedua karakter ini bermain. Paling banyak bermain lah. Ya. Jadi Jace ini sebagai tuan rumah tentu istilahnya dia itu diberi banyak keunggulan, dia itu diberi banyak privilege dibandingkan Victor. Victor adalah seorang Zaunid seperti yang saya katakan sebelumnya. Dia itu merantau ke Piltover untuk mencari ilmu. Sehingga ketemulah dengan Jace dan menciptakan dan menyempurnakan hashtag. Singkat ceritanya begitu teman-teman. Jadi arena yang dimainkan di Arcane Season 1 ini adalah di Piltover. Selanjutnya adalah Habitus. Tentu modal dan arena bisa modal plus arena sama dengan Habitus. Nah, J sendiri itu menyebarkan modalnya dengan menggunakan Habitus, teman-teman. Habitus itu adalah sebuah berasal dari kata habit, yaitu kebiasaan. Dari J sendiri, dia itu mengepakkan sayapnya, teman-teman. Dia itu menyebarkan modalnya, misalnya dari modal ekonominya, misalnya jadi modal sosial, dan sebagainya, dan sebaliknya. Dan Victor ini yang cukup banyak berubah, teman-teman. Dia itu di satu sisi mempertahankan idealismenya, menciptakan hashtag untuk membantu sesamanya. Namun dia tahu bahwa dia itu terbatas. Dan di sini dia mulai bergumul dengan dirinya sendiri. Membuat habitus Zaunite-nya itu tercampur oleh habitus Piltovernya, teman-teman. Begitu. Dan theoretical source-nya saya ambil dari Outline of a Theory of Practice. Oh ya, maaf, belum selesai. Selain ketiga teori basic itu, saya juga mengambil doxa.
doxa ini adalah sebuah ucapan yang dipercaya tanpa dipertanyakan kebenarannya. Contohnya, Pancasila adalah dasar negara. Nah, nggak ada satupun yang berani menentang perkataan itu. Karena kalau ditentang, PKI dia. Dan lalu tidak lupa juga saya menaruh kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini merupakan hasil akhir dari habitus itu. Ketika habitus itu udah kolaps, muncullah kekerasan simbolik ini untuk apa? Untuk mempertahankan mobilitas sosial karena mereka berdua ini dari bawah naik ke pucuk, nggak mungkin dong mereka itu bakal stay di situ terus. Mereka pasti harus memproduksi kekerasan simbolik itu untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Itu teman-teman. Dan lanjut lagi, the form of capital untuk menguasai capital, the logic of practice itu untuk doxa dan arena, language and symbolic power untuk kekerasan simbolik. Dan saya sadar bahwa analisa Bourdieu ini adalah teori yang cukup usang. Maka dari itu saya juga akan mencampurkan dengan teori-teori yang berbau politik. Karena di sini juga ada bau-bau politiknya teman-teman. Lebih tepatnya saya akan mencampurkan teori power, namun saya tidak akan mention dia sebagai supporting teori. Karena saya sempat diskusi dengan Sarafif, dan dia berkata sebaiknya tidak perlu mencampurkan teori besar dalam sebagai supporting teori. Ya, jadi saya tidak akan mencampurkan teori tersebut. Saya akan pakai adalah teori power atau realism politik by Machiavelli. Machiavelli ini mengajarkan bahwa kerajaan itu harus gampang dipertahankan jika elitnya bisa dikompromikan, namun susah dikendalikan atau susah dipertahankan. Maka dari itu, seorang pangeran itu harus mengupayakan segala caranya agar rakyat itu bisa percaya kepada dia dan bisa mempertahankan kekuasaannya. Kurang lebih seperti itu teorinya Machiavelli. Dan saya akan memixkan teori Bourdieu dengan teori Machiavelli untuk memperkaya analisa saya. Dan ini research purpose saya, number one, analyzing how Jace and Victor mobilize and convert various forms of capital, economic, social, cultural, symbolic in the arena of Piltover, explaining how each other habitus shape their moral and political action and their response to institutional authority. Institutional authority di sini adalah para dewan atau para konsul di Piltover, bagaimana si Jace lebih tepatnya dan juga Victor ini berkompromi, exchange modalnya dengan mereka, bersentuhan dengan para konsil-konsil ini. And the last one is identifying how symbolic violence work to maintain the class hierarchy in Piltover through the internalization of values and the legitimation of power. Di sini juga saya sempat mention bahwa ada violence simbolik. Dan di metodologi, of course, saya menggunakan qualitative descriptive. As Creswell said, sama seperti Creswell, bahwa qualitative descriptive itu teori sebuah pendekatan yang baik ketika digunakan untuk memaknai suatu teks atau ya suatu teks. Data yang saya ambil, saya batasi tentu saja, tidak mungkin saya ambil yang S2. Yang saya ambil adalah Arcane season 1 dari episode 2 sampai episode 9. Kenapa saya tidak ambil episode 1? Karena episode 1 itu hanya baru intro atau prolog, teman-teman. Yang tahap pertama yang akan saya lakukan yang pastinya adalah menonton series tersebut. Kedua, saya mengintegrasikannya dengan teori. Belum. Pertama itu saya menonton series tersebut, kemudian saya mengumpulkan data mentahnya, apapun yang berbau seperti Jace maupun Victor, maupun dia berkompromi dengan para konsil, itu saya kumpulkan data mentahnya, kemudian saya masuk ke tahap coding, menganalisanya, bagaimana Jace dan Victor ini memanfaatkan bentuk-bentuk modal dan strategi politik
untuk menegosiasi posisi mereka dalam hierarki Piltover ini, bagaimana Jace dan Victor ini merespon mobilitas sosial yang dihadapkan oleh institut seperti konsil atau dewan di Piltover ini. Dan yang terakhir itu pastinya mengimplementasikan atau mengintegrasikan temuan saya melalui kerangka Bourdieu dan bantuan beberapa teori literatur lainnya seperti Machiavelli. Yap, demikianlah eh, bab 1 sampai bab 3 penelitian saya. Saya sangat terbuka atas saran maupun kritik dari tentunya dari Sir Doni dan teman-teman. Maybe that's all from me. And thank you very much. See you next time.